Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kuliah pendahuluan untuk blok 3 yang parts terakhir atau parts 3 ya, mengenai Regiocloris dan Regiopedis. Oke. Di kuliah pendahuluan hari ini saya akan memberikan gambaran secara general ya, untuk lebih detail. Mari kita sama-sama bahas di praktikumnya. Oke. Pertama, kita akan bahas mengenai tulang-tulang dulu. Kita review lagi yang minggu kemarin ya. Yaitu tulang-tulang tibia dan fibula. Karena apa? Karena tulang tibia dan fibula ini akan membentuk framework atau fondasi dari cruris kita, serta akan bersendian dengan tulang-tulang pedis, terutama tulang talus ya, sehingga akan membentuk satu persendian lagi, namanya adalah articulatio trocularis. Oke, kita bahas dulu. Pertama ya, ini kemarin sudah dibahas mengenai bagian proksimal dari tibia dan fibula. Saya akan lebih emphasis atau menekankan ke bagian tengah dan bagian bawahnya saja ya. Oke, secara general tulang tibia itu atau os tibia itu memiliki 3 margo, yaitu margo anterior, margo medialis, dan margo interosseus. Oke, nah selain memiliki 3 margo, tulang tibia pun memiliki 3 fasies. Fasies medialis yang terletak antara margo anterior dan margo medialis. Lalu fasies lateralis antara margo anterior dan margo interosseus. Nah, ini lebih jelas di gambar ini margo interosseus nih. Terakhir adalah fasies posterior antara margo interosseus dan margo yang medialis. Ya, jadi terdapat 3 bagian itu. Kenapa penting? Karena fasies-fasies ini akan membantu kita untuk mengetahui kompartemen-kompartemen otot di bagian cruris ini. Oke, seperti kita lihat di gambar ini yang kecil di atas, pada bagian margo interosseus dari tibia akan terdapat satu struktur atau satu bangunan yang akan berhubungan atau bersambungan dengan margo interosseus dari fibula juga, yaitu adalah membrana interosseus ya. Nanti kita bahas lagi di belakang. Sementara kita lanjut dulu ke tibianya. Lalu di sini terdapat korpus tibia ya, pada bagian bawahnya atau bagian tengahnya. Lalu ke bagian bawah lagi terdapat incisura tibialis dan ada malleolus medialis pada bagian medial. Ya, pada bagian lateral terdapat incisura fibularis, di mana dia akan berartikulasi atau berhubungan dengan bagian dari tulang fibula. Lalu ada malleolus medialis yang membentuk ankle kita, bagian medial ya. Oke. Lalu di bagian bawah di sini ya, terdapat fasies articularis inferior. Sedangkan dari bagian dalam dari malleolus medialis terdapat fasies articularis malleoli yang akan berhubungan dengan tulang talus. Oke. Next, kita bahas lagi sedikit yang minggu kemarin. Ada bagian lateral sini terdapat fasies articularis fibularis, di mana tulang fibula, terutama di bagian kaput fibula, akan bersendian atau akan menempel dengan tulang tibia pada bagian sini. Oke, ini tadi sudah dibahas ya, ada fasies lateralis, posterior, lalu ada margo interosseus juga. Ya, di sini incisura fibularisnya terlihat dari tampak medial, tampak dari lateral. Oke, lebih jelas lagi ya di sini. Lalu terdapat fasies articularis malleoli medialis dan fasies articularis yang inferior, bagian bawah sini. Oke, pada bagian posterior dari tibia terdapat satu artefak atau struktur yang penting, yaitu adalah linea musculi solei di sini. Tempat menempelnya musculus soleus dari kompartemen posterior musculus pada regiocloris kita. Oke, di sini pun terdapat satu struktur kecil ya, berupa lengkungan atau menjorok itu, yaitu adalah sulcus malleolaris. Oke. Bisa kita lihat di bagian sini ya, terdapat persendian antara kaput dari fibula dengan
Fasies fibularis dari tuberculum lateral yang dari os tibia. Oke, itu pada bagian superiornya. Lalu pada bagian inferiornya akan terjadi atau terdapat penempelan antara os fibula dan bagian incisura fibularis dari os tibia pada bagian inferior sini. Ya. Lalu nanti pada bagian bawahnya tulang fibula akan bersendian dengan os talus juga. Ya. Oke. Nah, ini kita bahas mengenai fibulanya secara lebih detail lagi. Sama seperti tibia, fibula pun memiliki 3 margo dan 3 fasies. Ada margo anterior, margo interosseus, ya, dan ada margo yang lateralis. Dan ada margo yang posterior, ya. Sementara fasiesnya terdapat fasies medialis, lalu ada fasies posterior, dan fasies lateralis. Fasies lateralis adalah antara margo anterior dan margo posterior. Sementara fasies posterior adalah antara margo introsseus dan margo posterior. Lalu yang terakhir adalah fasies medialis, antara margo anterior dan margo introsseusnya. Atau di ujung fibula ini terdapat salah satu tonjolan besar nih, adalah malleolus lateralis ini ya. Nah, malleolus lateralis ini akan membentuk tonjolan lateral dari bagian ankle kita. Oke. Di sini pun terdapat beberapa struktur lagi, yaitu fasies articularis malleolus lateralis, serta di bagian bawah ada lubang yaitu fossa malleoli lateralis. Ya. Pada bagian tengahnya, pada bagian medial terdapat sulcus malleolaris. Nah, pada bagian sini dari fibula kurang lebih akan menempel dengan incisura fibularis milik os tibia. Oke, kita lihat di sini ya. Ini dari bagian lateral, kita bisa lihat yang lebih lateral os fibula dan lebih medial adalah os tibia. Os fibula pada bagian bawah sini akan bersendian dengan tulang-tulang pedis kita, terutama adalah os talus. Lihat kita terdapat malleolus lateralis dari os fibula ya, yang akan bersendian dengan bagian samping dari os talus. Sementara pada bagian lebih medial terdapat os tibia dengan malleolus medialnya akan bersendian dengan os talus juga pada sisi samping bagian medial. Ya, kita masuk ke bagian os pedis. Kita bisa lihat di sini ya, ini adalah tulang-tulang kecil pembentuk os pedis kita atau pembentuk pedis kita. Kita bisa bagi menjadi 3 bagian, yaitu 1, 2, dan 3. Ya, yang pertama sini adalah namanya bagian tarsal. Lalu pada ini, yang kedua ini adalah metatarsal, dan yang ketiga ini adalah phalanx. Ya. Tulang-tulang tarsal ini kita bisa bagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang bagian sini dan bagian depan. Ya. Yang bagian paling belakang ini atau bagian proksimal, kita bisa dapat 2 tulang besar, yaitu tulang talus pada bagian atas ya, ini, dan calcaneus pada bagian bawahnya. Sedangkan pada bagian intermediate-nya di sini adalah os navicular. Lalu bagian distal, kita bisa mendapatkan ada 4 tulang. Dari lateral ke medial adalah os cuboid. Lalu ada cuneiform. Cuneiform yang lateral, cuneiform yang medial, dan tengah-tengahnya adalah cuneiform yang intermedius. Ya, itu adalah tulang-tulang tarsal kita. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai tulang-tulang metatarsal kita. Kita memiliki di bagian regio sini ya, kita memiliki 5 tulang metatarsal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Untuk penomorannya, nomor 1 itu adalah metatarsal pada ibu jari kita. Lalu
3, 4, 5 ke makin lateral ya. Nomor 5 itu adalah clinking. Nah, metatarsi kita ini pun dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu adalah kaput osis metatarsi pada bagian sini, lalu korpus osis metatarsi, lalu ada basis osis metatarsi yang berhubungan atau yang menempel dengan tulang-tulang tarsus di belakangnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke regio phalanx. Ya, paling depan phalanx pun kita lihat terdiri dari beberapa segmen. Pada keempat jari lateral, ya, kelingking, jari manis, jari tengah, itu terdapat 3 segmen dari phalanx. Ya, ada basis phalanxnya, lalu ada korpus phalanxnya, lalu ada kaput phalanx di sini. Ya, nah ini pun dari segini disebut adalah phalanx proximal. Ya, ini adalah phalanx medial. Ini adalah phalanx yang distal. Ya, jadi kita lihat di sini pada jari kelingking kita atau jari kelima kita terdapat 3 segmen. Jari keempat terdapat 3 segmen juga. Begitupun yang ketiga dan yang kedua. Tapi jari pertama atau ibu jari kita hanya memiliki 2 segmen. 1 dan 2. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Permukaan pedis kita itu sebenarnya lihat dari lateral ada melengkung ya, nggak benar-benar lurus. Sehingga membentuk arcus namanya, arcus longitudinalis. Terdapat 2 arcus longitudinalis, yaitu arcus longitudinalis medialis, ya, dari medial lihat nih. Lalu arcus longitudinalis yang lateralis. Arcus longitudinalis medialis lebih curam atau lebih ekstrim dibandingkan yang lateralnya. Nanti di slide berikutnya kita bisa lihat lagi ya. Oke. Nah, ini kita lihat dari bagian medial. Ya, medial. Cara bedanya gimana? Lihat aja ini lateral atau medial tuh. Kalau bagian medial kan jari pertamanya adalah jari 1 ya, atau telunjuk. Atau jempol. Atau ibu jari. Ibu jari itu hanya memiliki 2 segmen dari phalanx. Ya, jadi ini adalah bagian medial. Oke, dari medial kita bisa melihat dulu yang paling jelas ini. Yaitu arcus longitudinalis yang medialis. Oke, dibentuk dari tulang-tulang metatarsal. Lalu depannya ada phalanx dan tarsalis di belakangnya kita lihat ya, membentuk satu arcus seperti ini. Oke, dari pinggir kita bisa lihat nih tulang-tulangnya. Yang paling atas adalah talus, di bawahnya calcaneus, di depannya adalah os naviculare. Lalu paling depan adalah cuneiform medial yang akan bersendian dengan metatarsal 1. Nah, kita lihat lagi nih di sini beberapa bagian penting ya dari os-os talus calcaneus. Yaitu pertama adalah kita bahas os talus dulu. Os talus dibagi 3 ya. Terdapat kaput tali depan sini. Lalu kolum tali. Dan paling terakhir belakang adalah korpus dari os tali atau korpus tali namanya. Ya. Kita bisa melihat juga ada beberapa tempat persendian. Yaitu ini. Ya, ini adalah tempat persendian namanya facies malleolaris medialis. Tempat bersendian dengan malleolus medialis kita pada dari bagian os tibia. Ya. Nanti kita lihat dari bagian sampingnya terdapat facies malleolaris lateralis untuk bersendian dengan malleolus lateral dari fibula. Sementara bagian atasnya sendiri, ya bagian paling superior sini adalah ada troklea tali namanya. Yaitu akan bersendian dengan os tibia dan fibula kita pada bagian tengahnya. Kita lihat di bagian belakang yang lebih jelas gambarnya ya. Di sini kita bahas yang bisa kelihatan dulu aja. Lalu di bagian bawah sini terdapat prosesus lateralis dari tali. Nah, talus dari gambar ini hanya segini.
Next, kita lihat ke calcaneus. Ya, calcaneus adalah yang ini. Dia memiliki beberapa fasies articularis yang akan bersendian dengan fasies articularis milik os talus di bagian atasnya calcaneus, di bagian superior dari calcaneus. Ya, begitupun os talus memiliki beberapa fasies persendian yang akan bersendian dengan os calcaneus di bawahnya. Nanti kita lihat lebih detail lagi. Nama-namanya ada apa aja, ya. Oke, kita masuk ke calcaneus dulu di slide ini. Calcaneus itu memiliki satu tonjolan balik bawah sini. Ya, yaitu namanya adalah tuber calcanei. Nanti terdapat dua lagi tuber calcanei, ada processus medialis dan lateralis. Lalu di bagian atas ini ada satu tonjolan ya. Namanya adalah sustenaculum tali. Nanti merupakan landmark dari tempat-tempatnya syaraf, arteri vena. Kita untuk melewat dari bagian cruris ke bagian pedis ya nanti. Ini merupakan landmark penting nih. Next, kita lanjut dulu. Nah ini yang tadi saya bahas ya. Sebentar. Ya, yang tadi saya bahas persendian antara crus atau cruris ya, tulang fibula dan tibia dan fibula dengan os talus. Itu namanya adalah articulatio talocruralis. Fasies inferior dari tibia dan dari fibula akan bertemu atau akan bersendian dengan bagian sini, yaitu trochlea dari os talus. Ya. Nah, nanti trochlea os talus ini akan mengisi ruang di antara bagian inferior dari kedua tulang ini. Gambar biru sini di bagian tibia dan fibula dan di bagian os talus. Mereka nanti akan bersatu ya, bagian biru ini nempel ke sini. Lalu ini ada bagian lateralisnya akan menempel dengan malleolus yang lateralis dari os fibula. Sementara bagian medialisnya sini akan menempel dengan malleolus medialis dari tibia. Ya, atau nama lainnya adalah fasies malleolaris yang lateralis dan fasies malleolaris yang medialis. Akan bertemu setiap malleolusnya ya. Jadi yang medial ketemu medial, yang lateral pun ketemu lateral di atasnya. Oke, lalu ini adalah kaput dari talus yang akan bersendian dengan os navicular di depannya. Di belakangnya adalah kolumna atau kolum dari talus. Dan paling besar adalah bagian korpus dari talusnya. Ya. Dan di sini kita bisa lihat ya ada os tibia dan fibula. Ya. Di tengah-tengahnya terdapat satu struktur atau satu membran yang menghubungkan kedua bagian tulang itu. Yaitu namanya adalah membrana interosseus. Ya. Di membrana interosseus nanti terdapat dua apertura pada superior sini dan inferior harusnya di bawah sini. Kedua apertura ini akan dilalui oleh arteri-arteri, terutama adalah arteri tibialis anterior dan tibialis posterior. Jadi nanti arteri tibialis anterior memberikan cabang ke belakang dan tibialis posterior pun beranastomosis ke depan. Vice versa gitu ya. Oke. Next, kita lihat lagi di bagian bawah sini terdapat membrana atau salah satu membran yang mengeras atau terkondensasi sehingga membentuk ligamen, yaitu posterior fibular ligamen atau ligamentum fibularis posterior pada bagian belakang. Sementara pada bagian depan terdapat anterior tibiofibularis ligamen atau ligamentum tibiofibularis yang anterior, yaitu sebenarnya adalah kondensasi dari membran-membran untuk memperkuat persendian antara tibia dan fibula kita. Nah, ini kita bisa lihat nih ada articulatio talocruralis ya. Ada sebagian tulang dan struktur yang diambil, terutama tulang talusnya diambil ya. Kita bisa lihat adalah dari bagian inferior
permukaan inferior dari tibia dan fibula. Nah, kita bisa lihat di sini, persendian ini adalah dibungkus oleh membrana sinovial dan ada kapsula fibrosa di luarnya. Yang terlihat di sini hanya sedikit pada bagian bawah sini ya, kapsula joinnya atau kapsula dari sendi tadi, yang terdiri dari membrana sinovial sama bagian luar adalah kapsula fibrosanya. Oke, lalu kita bisa lihat di bawah sini ada fascies inferior dari tibia sini ya, bagian bawah sini. Lalu di sini adalah bagian fascies inferior dari os fibulanya. Nah, ini ada satu ligamen yang memperkuatnya tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu ada posterior tibiofibular ligamen atau ligamentum tibiofibularis yang posterior. Ya, bagian sini adalah malleolus lateralis dari os fibula, sementara di sini adalah malleolus lateralis dari os tibia. Ya, ini adalah tempat-tempat perekatan dari otot-otot yang menempel pada bagian inferior atau pada bagian bawah distal dari tibia dan fibula. Next. Oke. Ini kita bahas lagi mengenai persendian tadi ya. Kita bisa lihat nih lebih jelas lagi di sini. Yaitu ada os talus ya dengan trokleanya. Bagian atas ini akan bersendian, akan menempel dengan bagian inferior dari os tibia dan fibula. Ya, oke. Nah, ini kalau kalian lihat gambar biru ini. Ya. Lalu di pinggir-pinggirnya ya setelah dibungkus oleh kapsulnya di sini udah dilepas ya. Jadi sendi ini dibungkus dulu oleh kapsula sendi tadi yang terdiri dari membrana sinovial dan kapsula fibrosa. Lalu pada bagian pinggir-pinggirnya atau pada bagian luarnya terdapat ligamentum-ligamentum yang memperkuat persendian tadi. Terdapat ligamentum medialis dan ligamentum yang lateralis ya. Kita bahas satu-satu. Ligamentum medial itu terdiri dari apa aja, lateral pun terdiri dari apa aja. Jadi ada banyak, bukan hanya satu biji medial dan lateral aja, enggak. Jadi yang lateral itu terdiri dari beberapa biji lagi, medial pun sama seperti itu, ya. Oke. Nah ini kita bahas dulu yang bagian lateral. Yang bagian lateral itu terdiri dari 3, ya, yaitu adalah 1, 2, dan satu lagi di bagian anterior. Yang nomor 1 ini yang pertama adalah ligamentum talofibularis posterior. Namanya adalah talofibularis. Jadi dari talus ke fibula ya di bagian posterior. Lalu nomor 2 adalah ligamentum calcaneofibularis. Dari calcaneus ke fibula. Ya, dari calcaneus ini bawah ke fibula. Bagian atas ini. Dan yang terakhir bagian depan adalah anterior talofibular ligamen atau ligamentum talofibularis yang anterior. Ya, di sini kita masih bisa melihat juga ada beberapa ligamentum-ligamentum yang bagian atas ya. Contohnya adalah ini. Ligamentum tibiofibularis yang posterior. Nah, oke. Di bagian sini adalah ligamentum medialnya. Tapi hanya kelihatan sedikit, nanti kita bahas lagi kalau ada slide yang lebih bagus. Sehingga bisa kita lihat komponen-komponennya. Oke, nah terakhir sini kita bisa lihat satu struktur besar, yaitu tendocalcaneus. Tempatnya atau perkumpulan dari tendon-tendon otot superficial posterior kompartemen kita akan menempel. Ya, bersatu menjadi tendocalcaneus. Terutama musculus soleus dan gastrocnemius. Ya, oke, kita bahas di belakang nanti itu. Oke, ini adalah os calcaneusnya ya. Ini adalah os talusnya. Nah, ini kita lihat lagi dari bagian lateral. Ya, dari bagian lateral. Dan agak depan sih, bisa kelihatan. Ada ligamentum ini, yaitu ligamentum calcaneofibularis. Dari calcaneus ke fibula. Sementara ada satu lagi ligamentum yang tadi saya sebutkan, yaitu ini. Ligamentum talofibularis yang anterior. Dari talus ke fibula. Ya, kan tadi posterior udah kita lihat nih. Kita lihat anteriornya. Jadi ligamentum lateralis itu
terbagi atau terdiri menjadi tiga, yaitu ada talofibularis yang anterior dan posterior dan calcaneofibularis ya dari sini. Oke, kita bisa lihat juga nih ada kapsula sendinya yang sudah dipotong ya, sehingga cuma kelihatan sisa-sisanya aja di sini. Ini juga di depannya ada ya, sama. Oke, ini adalah os talusnya. Ini adalah os calcaneusnya ya, di bagian sini. Jadi talus itu berada di bagian superior dari calcaneus. Oke, next. Nah, kita lihat ke bagian medial. Sekarang ligamentum yang medialnya. Sebenarnya ligamentum medial itu lebih banyak daripada yang lateral ya. Jadi ligamentum medial terdiri dari ada tibio calcaneal yang menghubungkan antara tibialis atau tibia dengan calcaneus. Lalu ada tibio navicular yang menghubungkan antara tibia dan os navicula. Ada juga tibio talar ya, yang menghubungkan tulang tibia dengan tulang talus. Ada yang tibio talaris anterior dan posterior sebenarnya. Tapi di sini nggak terlalu jelas ya. Di sini kita cuma bisa melihat secara general aja ligamentum medialisnya, atau disebut juga ligamentum deltoidnya. Oke. Ini os talus dengan troklea talusnya dan os calcaneus di bawahnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya di bawah tulang calcaneus pun kita memiliki beberapa ligamentum. Contohnya adalah ini. Ligamentum plantaris yang longus. Di dalamnya ada lagi dari sini ke sini ligamentum plantaris yang brevis. Oke, itu adalah ligamentum-ligamentum yang memperkuat pergerakan dan persendian dari penis kita. Oke, kita masuk ke bagian sini, yaitu ini adalah penis kita ya, dilihat dari bagian superior, di mana tulang talusnya sudah diambil dan diputer. Oke, jadi kita lihat ini bagian posterior dari os talus kita. Dan ini adalah bagian calcaneusnya dan os navicula. Nah, di sini tuh terdapat sendi-sendi kecil antara tulang-tulang bagian yang tarsal. Ya, kita lihat secara lebih detail lagi. Lihat dulu nih, ini adalah bagian os talus. Os talus tadi udah dibahas ya, ada kaputnya. Lalu pada bagian inferior adalah satu struktur yang penting, yaitu facies sustainaculum tali, yang akan berhubungan dengan sustainaculum tali di bagian os calcaneus. Dan terakhir adalah ini belakang, itu facies articularis posterior dari os talus yang akan berhubungan dengan facies articularis posterior dari os calcaneus. Oke. Nah, ini adalah, kita lihat di gambar ini ya, ada os navicularnya yang berhubungan dengan kaput dari tali sini. Oke, lalu nanti yang facies sustainaculum tali ini akan berhubungan dengan bagian sini. Facies articularis anterior dari os calcaneus. Dan terakhir yaitu adalah yang tadi, facies posterior ya. Facies posterior dari calcaneus akan berhubungan atau akan bersendian dengan facies posterior dari os talus, sehingga membuat satu persendian. Oke. Nah, kita bisa lihat juga nih di bagian-bagian sini terdapat ligamentum interosseus. Nah, di bawah ligamentum interosseus dari os talus ini, kalau diangkat ya ligamentum interosseusnya, kita bisa melihat terdapat sulcus tali namanya. Pada bagian sini. Sulcus tali ya, kalau ligamentum interosseusnya sudah kita angkat. Sementara di calcaneus ini, di tempatnya ligamentum interosseus, kalau kita angkat ligamentum interosseusnya, kita bisa melihat sulcus calcanei. Nanti sulcus tali dan sulcus calcanei akan bersatu membentuk namanya adalah sinus tarsalis. Ya, ruangan kosong itu namanya sinus
tarsalis. Oke, nanti pada saat praktikum kita bahas lebih detail lagi menggunakan gambar yang lain lagi ya. Oke, ini hanya pengenalan saja dulu. Oke, next dulu. Nah, ini kita lihat persendian antar sendi-sendi tulang kaki ya, tulang pedis banyak sekali. Ini dulu pertama, yaitu antara tibia, fibula, dan os talus. Membentuk artikulasio taro-pluralis. Ya. Nanti terdapat dua ligamen yang perkuatnya tadi, yaitu adalah ligamentum medialis dan ligamentum yang lateralisnya. Lalu terdapat os talus, lalu os calcaneus. Di os calcaneus dan os talus pun dihubungkan oleh membrana interosei-nya atau ligamentum interosei-nya. Ya. Lalu kita bisa lihat juga di depan ini adalah os navicular, juga ada os cuboid, serta ada os cuneiform medial, intermedius, dan lateral. Lalu selanjutnya adalah metacarpal. Nah, di sini terdapat sendi-sendi kecil, ya, kita bahas pelan-pelan satu-satu. Persendian antara talus dan calcaneus, ya kan nanti numpuk ya. Tadi sebelumnya kan kita lihat numpuk. Jadi talus itu ada di bagian superior dari calcaneus. Itu membentuk satu persendian. Namanya adalah articulatio subtalaris. Oke. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah articulatio talo, lalu calcaneo, dan navicular. Jadi namanya adalah articulatio talo calcaneo navicularis. Nah, di sini. Ya. Itu sendi nomor 2. Nomor 3 ada lagi sendi namanya adalah calcaneo cuboid depan. Itu articulatio calcaneo cuboid di depan sini. Ya. Juga ada sendi yang terakhir yaitu ada tarso-metatarsal joint atau namanya articulatio tarso-metatarsal. Antara tarsus ini, sini tarsus, sini ya, dan metatarsal di depannya sini. Nah, ini adalah namanya articulatio tarso-metatarsalis. Sebenarnya ada satu lagi terakhir yaitu ada articulatio metatarso-falangeal antara metatarsal dan falangs. Di sini nggak begitu jelas ya. Nanti kalau ada yang jelas kita bahas lagi. Nah, itu adalah sendi-sendi kecil yang membentuk atau yang terbentuk dari tulang-tulang pedis kita. Next. Nah, ini kita lihat terdapat ada metatarso-falangeal joint atau articulatio metatarso-falangeal antara metatarsal dan falangs. Ya, ini adalah falangs proksimal dari yang nomor 1 ya, dari ibu jari kita, dan falangs distal dari ibu jari kita. Itu nomor 1. Kita lihat ya. Articulatio metatarsofalangeal itu merupakan sama synovial joint juga, sehingga terdapat kapsul. Ya, ada kapsula sendinya nih di sini. Oke. Kita lihat dari pinggir nih. Dari pinggir, ini adalah os metatarsal kita ya. Lalu bersendian dengan otot falangs. Ya. Di sini kita lihat falangnya ada 3. Berarti ini adalah bagian yang lateral. Di sini namanya adalah metatarso-falangeal joint atau articulatio metatarso-falangeal. Nah, di antara falangs pun, ini di antara falangs-falangsnya terdapat persendian juga. Di sini kita lihat paling ujung adalah articulatio interfalangeal distal. Itu ya. Oke. Next. Oke, kita bahas mengenai perdarahan arteri vena ya, dan nervus dari bagian crus dan pedis. Kita udah bahas ini kemarin ya, sampai bagian poplitea. Sekarang kita bahas mengenai bagian crus sama pedisnya. Oke, kita bahas arteri dulu. Pertama adalah dari arteri poplitea, di fossa poplitea ya. Lalu turun ke bawah, nggak berapa lama dia akan bercabang menjadi 2. Menjadi tibialis yang posterior dan anterior tibial, atau tibialis yang anterior.
tibialis posterior jalan terus di belakang di kompartemen posterior, sedangkan tibialis anterior melalui apertura yang bagian superior dari membran interosseus akan ke bagian depan, ya, akan ke bagian regio yang anterior. Nah, dari bagian anterior itu kita bahas dulu yang tibialis anterior ya. Nah, dari bagian anterior dia akan ke bawah membentuk arteri dorsalis pedis. Ya, arteri dorsalis pedis, dan dorsalis pedis ini akan memberikan cabang menjadi arteri arcuata di sini. Dari arteri arcuata akan memberikan cabang lagi kecil-kecil ya ke depan untuk memberdarahi dari jari-jari kita. Oke, lalu nanti dorsalis pedis pada bagian bawah atau pada bagian antara jari 1 dan jari 2 kita akan masuk ke dalam atau turun ke bagian dorsal dan akan bergabung dengan yang tibialis posterior. Oke, itu yang anterior ya. Jadi kita bahas mengenai tibialis posterior. Jadi tibialis posterior itu begitu dia habis bercabang dari poplitea ya, poplitea bercabang menjadi 2, lalu tibialis posterior begitu percabangan pertama menjadi arteri anterior tibial dan posterior tibial. Yang posterior tibial bercabang lagi menjadi arteri fibularis. Ya, arteri fibularis akan jalan ke bagian samping, akan memperdarahi kompartemen atau area lateral dari cruris kita. Sedangkan posterior tibial arterinya akan berjalan terus melalui tarsal tunnel, ya, akan membentuk arcus di belakang sini, yaitu namanya adalah arcus plantaris. Oke, arcus plantaris. Nanti arcus plantaris memberikan cabang-cabang kecil juga untuk memperdarahi jari-jari, itu namanya arteri metatarsalis plantaris. Ya, sorry tadi saya kelewat. Bagian depan dari arteri arcuata itu akan memberikan cabang-cabang ya ke bagian jari-jari kita. Namanya adalah arteri metatarsalis yang dorsalis. Ya, oke. Balik lagi ke bagian bawah nih. Sorry ini saya mencelok ya. Nah, dari arcus plantaris ini kan tadi saya jelasin akan bercabang-cabang menjadi arteri metatarsalis yang plantaris. Nah, lalu dia ini pada bagian depan atau pada bagian ujungnya akan digabung oleh arteri dorsalis pedis yang tadi saya bilang turun melalui celah jari 1 dan jari 2 ke bawah. Bergabung dia membentuk arcus plantaris. Oke. Itu arterinya. Next adalah venanya. Ya, jadi vena itu kita tahu kan dibagi dua menjadi yang superficial dan profunda. Yang profunda sama persis berjalan seperti arterinya. Sedangkan yang superficial, ya kan kita tahu terdiri dari vena sapena magna dan vena sapena parva. Nah, dia berasal dari ini arcus venosus dorsalis. Arcus venosus dorsalis ini pada bagian medial akan membentuk vena sapena magna. Itu akan bagian lateral membentuk vena sapena yang parva. Vena sapena parva akan naik ke fossa poplitea bergabung dengan vena poplitea, lalu vena sapena magna pada bagian femur bagian ujung proksimal akan masuk melalui celah atau melalui apertura dari fascia lata dan bergabung dengan vena femoralis. Itu yang superficialnya. Kalau yang profundanya sama persis seperti perjalanan arterinya. Oke, terakhir kita bahas mengenai nervusnya. Nervusnya cukup banyak ya. Terutama kita di sini bahas mengenai nervus ischiadicus yang sudah bercabang menjadi nervus tibialis dan fibularis communis. Oke, kita bahas dulu nervus tibialisnya. Nervus tibialis itu berjalan di belakang, ya, di belakang dari itu di kompartemen posterior. Selama perjalanannya di regio posterior dari cruris ini, dia akan mempersarapi semua otot di bagian posterior, ya. Nah, lalu pada bagian
atas ini sebenarnya dia akan bercabang menjadi satu nervus kecil, itu nervus suralis, ya, yang akan memperserafi bagian kulit atau cutaneus dari bagian posterior kompartemen cruris kita. Lalu di bagian bawah lagi sebenarnya ada satu cabang lagi, yaitu namanya adalah nerve medialis calcaneus. Ya, di bawah sini yang akan memperserafi bagian kulit dari calcaneus medialis ini. Ya. Oke. Lalu nanti dia ke depan ke bagian pedis. Nah, di bagian pedis dia akan terbagi menjadi dua, yaitu nervus plantaris medialis yang berjalan di medial dan nervus plantaris lateralis. Ya, nanti dia akan memperserafi bagian plantar pedis kita dan otot-otot yang berada atau yang membentuk plantar pedis kita. Oke, nanti saya coba cari gambar yang lebih jelas lagi ya, yang lebih detail lagi. Di sini bawahnya kurang jelas ya, cuma kelihatan ini doang nih, lateral medial plantar doang, tapi nggak jelas gimana. Oke, sekarang saya cari yang lebih jelas lagi buat praktikumnya. Oke, maaf. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai nervus fibularisnya. Jadi dari fibularis communis akan terpecah menjadi dua, yaitu superficial dan profunda. Ya, yang superficial itu terutama memperserafi bagian-bagian kompartemen lateral dari otot cruris kita. Oke, profunda bagian anterior. Ya, nanti yang superficial ini berjalan di bagian lateral, lalu ke bawah. Ya, ke bawah akan memperserafi kulit kaki bagian ini, kurang lebih segini. Ya, di bagian ini diperserafi oleh yang superficial. Sedangkan yang profundanya, nanti profunda akan ke depan ke regio anterior, memperserafi semua otot-otot di regio anterior cruris kita, lalu ke bagian dorsum pedis ke depan sini ya. Berjalannya bersamaan dengan arteri tibialis anterior. Nanti kalau kalian di preparatnya samping-sampingan. Lalu akan memperserafi bagian kaki depan sini. Kaki depan sini nih. 1, 2, kecil segini. Ya, di kulit di bagian ini akan diperserafi oleh fibularis yang profundus. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi di praktikum ya. Saya kasih preparat yang lebih bagus lagi. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke bagian otot. Otot-otot di bagian cruris dan pedis. Saya kasih gambar dulu ini. Ini untuk otot-otot bagian cruris ya. Terbagi menjadi 3 kompartemen. Ada kompartemen yang posterior, ada yang lateral, dan anterior. Ya, ini anterior, posterior, dan lateral. Nah, pada bagian anterior ini dan posterior dipisahkan oleh satu struktur, yaitu membrana interosseus. Ya, sedangkan yang anterior dengan yang lateral, begitupun yang posterior dengan yang lateral, dipisahkan oleh septa intermuscularis yang anterior dan posterior. Jadi setiap kompartemen itu kalau kalian lihat jelas ya batasnya dipisahkan oleh septum-septum dan juga ada membrana interosseus. Gitu. Oke. Ya, kita masuk ke bagian luarnya nih. Sebenarnya kita belum masuk ke ototnya, kita mau bahas vena-venanya dulu dan nervus nih ya. Di sini ada vena superficial, yaitu adalah vena savena parva. Ya, ini vena savena parvanya ya. Lihat ini jalannya ke atas ini. Ini bagian lateral ya, lihat bagian lateral. Oke. Nah, ini selain vena savena parva, kita juga bisa lihat ada nervus, yaitu adalah nervus suralis. Yang tadi saya bilang ya di slide sebelumnya. Ini nervus suralisnya berjalan bersama vena savena parvanya. Oke. Kalau di bagian medial kita bisa lihat ada vena savena magna dan nervus saphenus nih. Cabang dari nervus apa coba? Kemarin nervus femoralis. Betul. Lalu nanti nervus saphenusnya ke bawah terus ke sini ya.
mempersyarafi bagian medial sini dari kulit kaki kita. Sedangkan nervus suralis tadi sebelumnya mempersyarafi bagian lateral dari jari atau kulit jari kelingking kita. Jadi kita ada gambarnya. Next. Nah, ini baru masuk ke otot. Ya, ini kita masuk ke otot dulu yang bagian anterior dulu. Ya, di bagian anterior ini kita terdapat beberapa otot. Yaitu satu adalah tibialis anterior nih. Ya, tibialis anterior ya, paling depan. Nomor 2 yang ini pinggirnya kecil adalah extensor digitorum longus. Ya, ini adalah extensor digitorum longus. Dan di bawah sini ada tendok kecil nih, adalah extensor hallucis longus. Ya, jadi kalau kalian lihat otot extensor hallucis longus ini, belly-nya atau perutnya, dia berada atau dia di bagian profundus dari musculus tibialis anterior dan extensor digitorum yang longus. Ya, oke. Sebenarnya ada satu otot kecil lagi, ya, otot keempat dari legio anterior, yaitu adalah fibularis tertius kecil sini. Satu. Tendonnya ke bagian bawah sini. Ya, ke bagian sini. Nah, ya, ke bagian sana kecil, ke bagian pinggir. Ya. Fungsi utama dari otot-otot anterior yaitu adalah untuk dorsofleksi ya, dari plantar kita, dan dia juga akan mengekstensikan dari jari-jari kaki kita. Ya, oke. Nah, kita bisa lihat nih di depan sini ada satu bangunan atau ada satu membrana atau ya satu lapisan ya, yaitu adalah retinaculum extensorium atau extensor retinaculum ini. Di gambar sini lebih jelas, di sini udah agak tipis. Nah, oke. Di sini juga kita bisa melihat ada satu nervus yang berjalan, yaitu nervus fibularis yang superficialis. Nanti dia ke area lateral jalannya ya. Oke. Itu yang anterior. Lalu nomor 2 adalah yang bagian lateralnya. Di bagian lateral hanya ada 2 otot, yaitu fibularis longus ini belakang dan fibularis brevis. Ya, nanti tendon dari musculus tibialis, fibularis longus ini akan berjalan melalui tarsal tunnel ke depan sana. Ya. Tendonnya itu sebenarnya panjang ke area metakarpal 1. Metatarsal 1. Jadi seperti ini. Nah, kurang lebih gitu tendonnya. Yang dia fibularis longus. Itu nervus fibularis yang superficialis ya, nih yang mempersyarafi bagian lateral. Oke, kita lihat juga dari bagian pinggir, sebenarnya yang bagian depan pun masih bisa terlihat. Ini adalah tibialis anteriornya. Lalu di sini adalah extensor hallucis longus, baru di sini adalah extensor digitorum yang longus ya, ini extensor digitorum longusnya nih. Nah, ini. Dengan tendok-tendoknya ya. Ini yang halukis keluar dari bagian profunda, lalu bagian depan sini adalah yang tibialis anterior. Ya. Oke, di sini juga bisa terlihat nih bagian atas sedikit, di mana ada arteri fibularis communis, nervus fibularis communis yang bercabang-cabang ya. Ini adalah yang bagian profundanya, ini bagian superficialnya. Yang bagian profundanya nanti ke arah anterior, yang superficial ke arah lateral. Juga terdapat ada arteri tibialis anterior yang keluar lewat apertura superior atau lubang superior dari membrana interosseusnya. Ini. Oke. Next, ini saraf-sarafnya udah kita nggak kelihatan ya. Kita cuma lihat otot-ototnya aja di sini. Ya.
Sebenarnya ini ototnya ada yang bagian dari posterior juga, ada yang bagian dari lateral juga. Cuma saya di sini mau bahas yang lateral dulu, yaitu adalah dua, fibularis longus dan fibularis brevis. Ini adalah fibularis longus nih. Bagian bawah adalah fibularis brevisnya di sini. Ya, itu adalah komponen lateral. Sementara yang belakang ini, fibularis longus, brevis nih, biar lebih jelas. Ya, dua-duanya berjalan di tarsal tunnel. Oke, kita bahas juga yang bagian posteriornya. Di sini kelihatan nih, bagian posterior yang superficial. Itu ada gastrocnemius dan musculus soleus di belakangnya. Jadi gastrocnemius itu tepat di bagian superior dari soleus dan akan membentuk satu perlekatan. Namanya adalah tendo calcaneus atau tendo Achilles. Ya, cukup terkenal nih. Tendo calcaneus atau tendo Achilles. Oke. Nah, di bagian anterior dan bagian lateralnya kita bisa melihat nih ada satu membran atau satu struktur. Ya. Di bagian atas ini adalah retinaculum extensorium yang superior. Di bagian bawah sini retinaculum extensorium yang inferior. Oke. Nah, kita bisa lihat juga nih di sini tendon dari fibularis longus itu kan ke depan ke metatarsal 1. Sedangkan fibularis brevis cuma sampai pinggir sini aja. Ya. Fungsi dari otot-otot lateral ini adalah untuk eversi dari kaki kita sini, dari pedis kita, ya, buat eversi. Oke. Next kita bahas yang bagian posteriornya nih, yang lebih jelas lagi. Ya, posterior dibagi menjadi dua, ada yang superficial sama yang profundus. Yang superficial terdiri dari 3 otot. 1, ada gastrocnemius, yang terdiri dari 2 kaput, ya, kaput lateral dan kaput medial, yang membentuk dasar bawah dari fossa popliteae. Ya, nanti turun ke sini membentuk tadi tendo calcaneae. Ya, lalu di bawahnya gastrocnemius persis terdapat otot soleus nih. Nanti pun sama berinsersinya ke daerah tendo calcaneae. Sebenarnya ada satu lagi, harusnya ada musculus plantaris, tapi di sini kayaknya nggak terlalu jelas ya. Di gambar sebelahnya aja, nih ada musculus plantaris di sini. Jadi musculus plantaris itu kecil dari di bagian dalam dari musculus gastrocnemius. Nanti dia hanya berakhir pada tendon yang panjang ke bawah sini. Tendonnya terletak antara musculus gastrocnemius di bagian superficial dan musculus soleus di bagian profundanya. Oke. Nah, itu adalah yang plantaris. Itu 3 otot, itu adalah 3 otot superficial. Ya, kita bisa lihat juga di sini ada nervus tibialis dan fibularis communis. Di sini kita bisa lihat ya, bagian superficialnya udah diangkat, sehingga kita bisa lihat ada kompartemen yang lebih profunda. Jadi dari 3 otot, dan di sini juga banyak struktur-struktur penting, ada arteri, vena, dan nervusnya. Kita bahas belakangan. Ototnya dulu ya. Dari bagian lateral nih, ini adalah os fibulanya. Ini fibula. Kita bisa menemukan ada flexor hallucis longus di sini, yang berorigo dari os fibula dan membrana interosseus. Ya, ke bawah namanya adalah flexor hallucis longus. Fungsinya adalah untuk menfleksikan hallucis kita. Hallucis itu apa? Hallucis itu adalah jempol. Ya, flexor hallucis longus ke bawah. Jadi dia berjalan masuk ke tarsal tunnel, tendonnya, lalu akan insersinya di hallux. Ya. Next, nomor 2 adalah yang bagian tengah sini, yaitu tibialis posterior. Yaitu di bagian tengah, dia origonya adalah membrana interossei. Dia sama ke bawah juga, dan menempel di bagian medial dari tulang-tulang tarsal yang bagian belakang dan bagian depan. Ya, nanti di bagian plantar
lebih kelihatan. Oke, lalu sisanya adalah terakhir itu yang ini. Itu musculus flexor digitorum longus. Flexor digitorum longus pun sama ke bawah, nanti ke tarsal tunnel. Dari tarsal tunnel dia akan ke bagian plantar pedis, akan bercabang menjadi 4 ke jari-jari 2, 3, 4, 5 untuk memfleksikan jari-jari itu. Oke, secara general fungsi dari otot-otot di bagian posterior ini adalah untuk pelantar fleksi dari kaki kita dan fleksi dari jari-jari kaki kita. Makanya ini adalah namanya grup flexors. Kalau yang anterior adalah grup extensor tadi, ya. Oke, kita bisa lihat nih di sini ada beberapa struktur. Ada satu ini yaitu nervus tibialis. Dan ada arterinya juga. Ada arteri tibialis posterior dan ada arteri fibularis, cabang dari arteri tibialis posterior di bagian atas ini dia bercabang, ya. Nanti arteri tibialis posterior ini akan bergabung atau bersatu bersama nervus tibialis masuk ke tarsal tunnel. Oke. Nah, ini dia tarsal tunnelnya, ya. Jadi tarsal tunnel itu adalah satu tunnel atau satu terowongan yang dibentuk dari bagian medial dari tulang-tulang tarsal kita dan dibatasi atau diatapin oleh flexor retinaculum. Nah, tadi kita sudah menemukan dua extensor retinaculum di depan, ya, yang superior dan inferior. Ini adalah flexor retinaculum. Nah, di tarsal tunnel ini banyak struktur-struktur dari cruris atau dari crus yang masuk ke bagian pedis. Makanya ini adalah satu struktur penting. Kita lihat dari depan ke belakang, ya. Struktur-struktur yang lewat dari sini. Paling depan ini, ya, paling anterior adalah tendon dari musculus tibialis posterior. Ya, tendon dari musculus tibialis posterior. Lalu di belakangnya ada ini, tendon dari flexor digitorum longus. Yang nomor 2 ini. Tendon dari flexor digitorum longus. Nah, ini. Ke bawah sini, ya. Lalu setelah itu di belakangnya lagi ada arteri dulu. Arteri tibialis yang posterior. Setelah di belakang arteri ada nervus tibialis di sini. Baru setelah nervus tibialis, terakhir di sini adalah tendon dari flexor hallucis longus. Oke. Kita lihat di bawahnya, ya. Itu yang masuknya urutannya seperti itu. Jadi ada tendon, arteri, nervus, tendon lagi. Kalau di bawahnya di sini kelihatannya adalah ini adalah tendon dari flexor digitorum longusnya. Sementara ini adalah tendon dari flexor hallucis longus. Ya. Lalu di sini ada nervus juga. Ya, jadi nanti dia kan nervus tibialis tadi saya bilang akan bercabang menjadi 2, ya. Jadi plantaris lateralis dan plantaris yang medialis. Di sini udah bercabang. Ini adalah nervus plantaris lateralisnya. Ini nervus plantaris yang medialisnya. Sementara arterinya pun sama, udah bercabang menjadi arteri plantaris lateralis dan arteri plantaris medialisnya. Tuh. Oke. Nah, next kita akan bahas mengenai superficial anatominya, ya, yang lebih surface dari bagian pedis. Tadi otot-otot di cruris sudah kita bahas semua. Kita masuk ke pedisnya sekarang. Oke. Kita dapat menemukan satu struktur ini, yaitu nervus fibularis yang superficial, yang jalan di bagian lateral, ya. Lihat, dia tidak berjalan di bagian tarsal tunnel. Dia di bagian superficialnya lagi. Ini di bagian lateral sini. Itu dia ke depan sini. Oke, ke depan nanti dia. Nah, itu
Lalu selanjutnya adalah ada nervus saphenous sini. Cabang dari nervus femoralis ya. Nanti yang akan mempersarafi bagian kulit bagian sini, bagian medial sini. Oke. Dari dorsum pedis ya, ingat, bukan plantar, dorsum pedis nih. Oke, next kita lihat mengenai venanya. Sini adalah arcus venosus dorsalis nih. Ya, yang akan menjadi nervus saphenous magna dan nervus saphenous parva di pinggir sana. Ya, oke. Begitu dulu deh. Oke. Sebenarnya di sini ada satu cabang kecil nih dari nervus fibularis yang profundus ya di sini. Next, nah ini lebih jelas mengenai bagian dorsum pedis yang udah dibuka kulitnya. Ya, kita akan bisa melihat beberapa struktur banyak di sini. Oke. Satu-satu dulu dari tendon-tendonnya dulu, ya. Oke, tendon paling sini, paling medial adalah tendon dari tibialis anterior, ya di sini. Lalu lebih masuk lagi, lihat di ujungnya ke jempol, yaitu tendon dari extensor hallucis longus. Nah, lalu di sampingnya ini adalah tendon dari extensor digitorum yang longus. Ya, ini juga termasuk nih. Extensor digitorum longus juga. Ya, sama. Dan terakhir kecil sini paling lateral adalah tendon dari fibularis yang tertius. Yang terakhir, 4. Oke, itu adalah tendon-tendonnya. Kita masuk ke arteri, vena, dan nervus nih. Di antara tendon dari extensor hallucis longus dan extensor digitorum longus, kita bisa lihat ada struktur-struktur yang keluar banyak nih. Satu paling besar adalah nervusnya dulu. Itu adalah nervus fibularis yang profunda. Ya, akan jalan ke depan sini. Ya. Kalau yang superficial kan tadi di pinggir ya. Nah, ini yang profundanya jalan di space antara tendon extensor digitorum longus dan extensor hallucis longus. Oke, lalu ada juga di depan sini. Ada arteri tibialis anterior nih, yang jalannya ke depan nanti sini membentuk arteri dorsum pedis. Lalu ada vena-vena comitans juga di pinggir-pinggirnya ya. Gitu. Sedangkan di pinggir sini bagian medial adalah vena saphenous yang magna. Oke. Next, kita masuk ke bagian plantar pedis ya. Plantar pedis setelah kulit dibuka, kita bisa melihat satu lapisan besar, yaitu adalah plantar aponeurosis atau aponeurosis plantaris nih, yang besar seperti yang besar ini. Ya, segini semua. Nah, di plantar aponeurosis ini kita bisa melihat beberapa nervus-nervus yang keluar juga. Yaitu ada rami cutaneus dari nervus plantaris medialis. Dan ada rami cutaneus dari nervus plantaris yang lateralisnya. Oke. Nah, itu serta kita bisa lihat juga ada cabang-cabang atau rami digitalis dari nervus plantaris medialis. Ya. Sedangkan yang lainnya sini adalah rami digitalis dari nervus plantaris yang lateralis. Oke. Nah, kita lihat dulu habis plantar aponeurosis dibuka, kita bisa lihat otot-ototnya. Jadi otot di bagian plantar pedis kita bagi menjadi 4 lapisan. Ya. Ini adalah otot lapisan pertama. Terdiri dari abductor hallucis di sini. Lalu ada abductor digiti minimi dan ada flexor digitorum brevis. Jangan tukar ya, flexor digitorum longus adanya di kompartemen posterior di cruris. Kalau di plantar namanya flexor digitorum yang brevis. Ya, oke. Flexor digitorum brevis karena namanya pun flexor digitorum. Dia fungsinya untuk memfleksikan jari-jari kita ke bagian bawah. Jadi dia insersi itu di jari-jari kita. 3 jari tengah kita. Jadi 2, 3, 4. Ya.
Lalu di sini ada abduktor halukis. Abduktor halukis itu fungsinya untuk mengabduksikan halukis. Oh, kalian harus ingat, gerakan aduksi dan abduksi di bagian pedis ini sumbunya adalah jari kedua. Ya, jadi kalau misalnya ke bagian sini jempol adalah abduksi. Kalau ke bagian sini dari jempol adalah aduksi. Sementara kalau di 3 jari terakhir ini, 3 jari lateral, kalau bagian ke sini adalah adduksi. Bagian sini abduksi. Ya, kan harus tahu prinsipnya dulu biar kita bisa satu eye to eye ya. Biar kita bisa sepaham. Oke. Selain ototnya di sini pun kita bisa menemukan beberapa syaraf. Ya, adalah syaraf cabang-cabang dari nervus plantaris yang lateralis dan cabang-cabang dari nervus plantaris yang medialisnya sini. Oke, ya. Sorry. Kita juga di sini bisa lihat beberapa struktur lain sih, kayak tendon-tendon, otot-otot di bagian proksimal tadi. Ada tendon dari flexor digitorum longus. Ya, jadi nanti si tendon flexor digitorum brevisnya akan pecah menjadi 2 dan masuk ke bagian lateral dan medial dari tendon flexor digitorum yang longus. Oke. Next, kita masuk lagi ke arteri dan venanya, lebih jelas di sini. Ini masih otot-otot lapisan pertama ya. Masih ada abduktor halukis dan abduktor digiti minimi. Kita cuma mau lihat nervus dan arterinya kalau dibuka lebih jelas lagi. Nah, kan tadi saya bilang nih dari nervus tibialis setelah melewati tarsal tunnel akan berubah menjadi 2. Ya, cabang jadi plantaris lateralis dan plantaris yang medialis. Ini adalah cabang yang plantaris lateralisnya. Ini cabang plantaris medialisnya ke depan sini. Ya. Mereka berdua adalah nervus-nervus yang mempersyarafi seluruh bagian otot-otot pedis kita. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat juga selain nervusnya ada arteri yang berjalan bersamaan, yaitu arteri plantaris lateralis dan arteri plantaris medialis di sini. Nah, oke. Next. Nah, ini baru kita masuk ke lapisan kedua dari otot pedis plantar kita. Itu terdapat otot lumbricalis dan otot quadratus plantae, ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah tendon dari flexor digitorum longus, ya, tendon dari flexor digitorum longus nih. Nah, dari tendon ini kita bisa lihat di bagian posteriornya terdapat ada musculus quadratus plantae sini. Ya, lalu di bagian anteriornya atau di bagian selip-selipannya, di bagian pinggir-pinggirnya terdapat musculus lumbricalis. Lumbricalisnya seperti ini ya. Oke, itu bagian yang kedua. Ya, bagian kedua. Lalu di sini ada sama nervus medialis, plantaris, dan lateralis. Ini yang lateralisnya, ini yang medialisnya. Dan juga ada arteri plantaris lateralis, ya, dan yang medialisnya di sini. Oke. Yang kedua, masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu sebenarnya terdapat 3 muscle, 3 otot. Ya, yaitu ada flexor halukis yang brevis, lalu ada aduktor halukis, juga ada flexor digiti minimi brevis. Namanya jelas ya, flexor ya buat fleksi fungsinya. Oke. Ini kita lihat dulu yang pertama, ada flexor halukis brevis. Ini ada 2 kaput ya. Ya, flexor halukis brevis ada 2 kaput. Ya, fungsinya buat apa ya? Buat memfleksikan atau membantu fleksi dari halukis, dari jempol kita. Itu satu, flexor halukis. Lalu ada aduktor halukis. Ada kaput transversal dan kaput yang oblikum ya sini. Ya, fungsinya buat apa? Buat mengaduksi
halukis kita. Jadi biar ke arah sini adduksi ya. Dan terakhir adalah flexor digiti minimi brevis ini. Maksudnya buat memfleksikan digiti minimi kita tentu. Membantu fleksi digiti minimi ya. Lalu ada juga beberapa saraf dan nefus di sini, saraf dan arteri, sorry. Kalian udah bosan kali dengarnya ya. Ini juga sama. Arteri plantaris lateralis, nervus plantaris lateralis, nervus plantaris medialis, dan ada arteri plantaris yang medialisnya nggak terlalu kelihatan di sini. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir, keempat, ada otot-otot interosseus. Interosseus dibagi dua menjadi plantar dan dorsal. Ya. Nah, cara bedainnya gimana sih? Kan ribet gini ototnya, tumpuk-tumpukan. Gini, kalian cari dulu bagian medial dan lateral dari setiap metakarpal. Ya. Yang berjalan di bagian medial adalah yang plantar interosseus. Sedangkan yang berjalan di bagian lateral adalah dorsal interosseus. Ya, ini dorsal interosseus nih, dorsal interosseus. Ini kan lateral lagi, dorsal interosseus. Lalu ini lateral lagi, dorsal interosseus. Lalu satu lagi ini yang lateral, dorsal interosseus. Sisanya yang bagian medial ini plantar interosseus, plantar interosseus. Seperti itu cara bedainnya ya. Oke, ini juga adalah merupakan yang plantar interosseus nih. Oke, ini kita bisa lihat arteri juga di sini ya. Arteri yang melintasnya yaitu adalah lateral dan medial plantar arteri atau arteri plantaris, medialis, dan lateralis. Ya, yang bercabang-cabang gini nih. Masuk ke jari-jari kita. Oke. Ya, ini kita masuk ke bagian dorsalnya, sehingga kita bisa melihat ada otot-otot dorsal interosseusnya. Kalau tadi kita lihat dari bawah ya, dari bagian plantar, kelihatan dua, ada plantar interosseus dan dorsal interosseus. Lalu di bagian dorsal kita bisa melihat yang dorsal interosseus saja. Ya. Nah, ini lebih mudah ya kalau gini. Nggak pabalit sama yang plantar. Oke, kita lihat dorsal tuh ada 4. Ada 4 beli. Kalau plantar cuma 3 beli ya. Kalau plantar cuma dari 3 sampai 5. Kalau dorsal dari 2 sampai 4. Ya, nih. Maksudnya 4 beli itu gimana? Nah, ini ada dorsal yang pertama nih. Nah, ini dorsal yang pertama itu mulai dari nomor 2 ya, metatarsal nomor 2. Nah, spesialnya metatarsal nomor 2 ini punya 2 beli. Ya, ini ada 1, 2 beli. Yang lain 1 beli semua. Ya, sebenarnya 3 juga. Tapi kenapa saya bilang 4 tuh karena di bagian dorsal yang pertama nih, yang dari metatarsal 2 punya 2 beli. Makanya jadi ada 4 beli ya. Ini adalah dorsal interosseus yang pertama nih. Lalu yang kedua di metatarsal yang ketiga. Lalu yang terakhir di metatarsal yang keempat. Gitu. Ya, jangan bingung ya. Itu, oke. Oke, terakhir kita masuk ke bagian melintang atau potongan melintang dari kruris kita ini. Kita harus penting membedakan antara anterior, posterior, medial, dan lateral. Itu paling penting ya. Ini yang bagian anterior. Ini bagian medialnya. Ini bagian lateral. Dan belakangnya adalah yang posterior nih. Oke, gitu dulu. Nah, baru kita lihat nih. Paling gampang nih, yang paling gede dulu di bagian posterior. Otot-otot kompartemen posterior yang superficial apa sih? Satu adalah gastrocnemius dulu nih. Gastrocnemius. Di bawah gastrocnemius ada musculus soleus nih. Ya, lalu di sini ada vena yang profunda serta cabang dari arteri tibialisnya. Oke. Nah, itu yang bagian belakang. Nah, kita masuk lagi ke bagian yang lebih profunda ya. Di sini. Kita lihat nih paling besar nih kan kita lihat nih ada membran interosseus nih ya. Yang nempel di membran interosseus ada apa? Ada musculus tibialis posterior. Lalu di depannya sini ada musculus flexor hallucis longus yang nempel di bagian fibula ya. Yang nempel di bagian tibia ada flexor
digitorophlongus. Nah, lalu kita juga bisa menemukan ada struktur-struktur banyak di dalam sini, yaitu adalah arteri dan vena tibialis posterior, lalu ada nervus tibialis, dan ada satu lagi adalah kecil sini, arteri fibularis. Ya, arteri fibularis di sini. Oke, segitu. Dan kita bisa lihat ini ada beberapa bagiannya, ada septum intermuscularis, ya, yang memisahkan antara regio lateralis dan anterior dan lateralis dan posterior. Oke, praktikumnya sampai sini dulu kuliah pendahuluannya. Nanti buat yang lebih detail, buat lebih latihan lagi kita bahas di praktikumnya. Oke, terima kasih.